Hai dear, temen ngopi saya kali ini spesial banget. Dia masih saudara dari Ari Lasso. Namanya Aldi Lasso. Seorang dosen yang memiliki passion kuat dalam pendidikan dan penyembahan. Selain mengajar pariwisata, Aldi Lasso aktif menjadi worship leader di gereja setempat dan juga mencipta lagu, membuat singles dan album rohani, serta aktif dalam YouTube channel Aldi Lasso. Yuk, ikuti perbincangannya. Ngopi time, waktunya ngobrol happy. Ngopi time, berseri. Ngopi time, bikin semangat lagi. Ngopi time, semangat lagi. Baik dia, teman ngopi kita kali ini sangat spesial sekali ya. Masih muda tapi ingat loh, tidak jomblo ya, tidak jomblo. Tapi saya kenal beliau waktu masih imut begitu, masih imut, belum secabi ini, masih imut, masih aduh waktu itu pokoknya launching album yang perdana gitu kan, beberapa puluh tahun yang lalu. Launching album yang perdana karena beliau kan masih saudaraan nih sama Ari Lasso. Dan waktu itu Ari Lasso datang, ada Ari Lasso, ada Cynthia Lasso, dan bertiga nyanyi dan saya sempat ada di sana karena saya yang jadi moderator waktu itu. Aduh keren banget. Tapi entah kenapa one day bertemu dengan beliau kaget bin ajaib begitu. Tambah keren, tambah ganteng gitu kan ya. Tambah keren, tambah ganteng, tambah muda. Nggak ada perbedaan dari dulu. Cuma bedanya kalau dulu masih kurus, sekarang udah gemuk. Iya gitu. Dan inilah sahabat lama yang akhirnya bertemu, Aldi Lasso, seorang dosen yang memiliki passion kuat dalam pendidikan sebenarnya ya. Nggak tahu kenapa, nanti tanya aja kok bisa ya, begitu kan ya. Saya dulu mikirnya penyanyi nih ya pastinya gitu kan. Ternyata passion kuat dalam pendidikan, tapi juga sebagai worship leader di gereja setempat seperti itu. Dan memang merilis beberapa album. Kalau Anda simak di YouTube-nya Aldi Lasso, jangan lupa. Kalau Anda nonton YouTube-nya, ya tetap Anda bisa like dan subscribe. Tapi sementara Anda yang menyaksikan saya ini, jangan lupa juga like dan subscribe, komen. Boleh seperti itu. Baik, Bro Aldi, apa kabar? Aduh, seneng Halo, banget. baik Nah. Wah, puji Tuhan, kabar baik Mbak. Baik Nah, sehat? Kabar baik, sehat. Aduh, jadi beda Nah, ya sekarang. Kok gak ada perbedaan sih dari dulu? Tambah ganteng loh kalau makin sekarang. gendut Tambah ganteng. gitu. Makin Oh gitu, cuma tapi lebih seger Oh gitu, gitu lebih ya, puji Tuhan seger, lah. iya. Jadi lebih seger. Padahal waktu dulu itu kan cukup lama ya ketemu, itu Ya. masih kurus. Sebenarnya masih trendy, tapi sekarang juga tetap trendy plus dandy gitu Oke. aja bedanya, gitu kan ya. Oke, Eh, terus gimana nih? Masih suka mm, manggung-manggung terus jadi ketemu lagi dengan Ari Lasso tuh kayaknya udah pada sibuk-sibuk semua deh ya. Betul nggak sih? betul, Hmm, ya. betul ya. Kalau Mm-mm. ketemu, apalagi Mm-mm. sejak pandemi ya, udah hampir nggak pernah Mm-mm. lagi ya. Karena ya Oke, kita 2 tahun lebih ya kita terpisah gara-gara Mbak terpisah Corona ini. ya, betul, Mbak Corona betul, ini. betul. Bener, memang Ah, jauh beberapa waktu yang lalu, lama banget saya pernah ketemu sama di GBI ya waktu itu ketemu sama mm, kakaknya, Mas siapa lupa namanya. Oh, mm. panggilannya saya manggilnya juga Mas Lasso lah, pokoknya kakaknya Ari Mas, Lasso. iya 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 Ya, betul. beliau karena tinggal di Semarang begitu kan ya. Ya, Oke, baik. Nah, ini sahabat saya ini Bro Aldi ini luar biasa. Tapi kalau yang sedang kepo kali ini jangan tanya karena tidak single lagi ya, tidak single lagi. Tapi kan kalau kalau artis itu tidak single kan nggak masalah kalau salam-salamin oh nggak apa-apa, mininya orang banyak gitu. Milik sejuta umat gitu ya. gitu ya. Milik sejuta umat gitu. Baik Bro Aldi, aduh Ya, senang banget ya saya bisa ketemu gitu kan. mm-mm. Dan ini sekarang posisi tinggal di Salatiga ya, Betul tinggal di betul Salatiga Mbak. gitu. Tidak ada keinginan untuk hengkang ke Jakarta gitu, nggak ada ya. Justru saya kabur dari Jakarta ke kota kecil Oh, ini. oh justru Jadi berarti waktu kita nggak bertemu tuh sempat di ya Jakarta. sebelumnya. Oh, Jadi saya sempat bekerja oke. 2,5 tahun di Hmm, Jakarta, tapi orang Jakarta yang tidak betul. kuat dengan
kehidupan Jakarta itu saya. Oh gitu, tapi benar-benar Jakarta itu Eh, kehidupannya kalau di Semarang, apalagi di Salatiga, mungkin jalan itu bisa dinikmati. Kalau di Jakarta betul, kehidupannya berlari, betul makan aja sekali. sambil berlari gitu kali ya. Jadi gimana Iya. bisa dikunyah gitu kan ya. Ah, Oke, ya itu dia. Tapi mm, ternyata impian itu tidak ada dan stay-nya tetap di Salatiga ya. Salatiga. Dan waduh luar biasa. Oke, dan saat ini lebih banyak menekuni lebih Mm, kemana nih? Lebih ke stay lebih banyak menjadi dosennya atau lebih banyak mm. diundang untuk manggung-manggungnya gitu. Nah, Waduh, gitu ya. kira-kira. Mm, Nah, mm, mungkin saya mau jelasin dulu nih, Mbak, kalau boleh ya. mm, 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 Saya mm. tidak mendefinisikan saya sebagai seorang penyanyi atau Oke. artis, Mm. begitu. Oh baik. Kenapa? So, mm, mm, Karena saya mendefinisikan saya sebagai seorang mm, mm. penyembah, begitu. Oke. Artinya begini, oke, saya Mm, mm, menjadi dosen sudah mm, mm, sejak mungkin ini tahun ke-13 ya saya menjadi dosen mm, begitu. mm, mm, Tetapi mm. eh, apa DNA saya sebagai seorang penyembah tidak akan pernah hilang begitu loh. Betul. Dengan ya artinya tidak dihitung atau dilihat dari seberapa sering saya diundang nyanyi atau tampil begitu ya Mbak ya. Mm, But mm, it is mm, inside here begitu loh. Apapun mm, mm. nggak cuma melalui nyanyi tetapi melalui kehidupan juga begitu. Jadi makanya saya lebih melihat diri saya I'm a worshipper gitu loh. Daripada Hmm. seorang artis atau apa begitu ya, karena nggak banyak juga kali yang tahu saya, Mbak. Tapi bakal tahu nih, sekarang ini bakal tahu. Oh, Bahkan gitu ya? dengan begini, dengan ngomong di sini tuh besok ada yang undang, oke bisa dong kalau gitu jadi worship Oh, gitu leader ya? tapi online gitu. Ah, Jadi oh kayak iya gini-gini ya. nih, kayaknya tertarik juga. Tapi bener bro ya, saya Mhm, dulu pernah waktu waktu mulai tertarik dengan pelayanan. mhm, Meskipun saya tuh punya suara pas-pasan aja, tapi nggak pas-lah mhm. gitu. Saya Iya ngerti iya. nada do re mi fa sol la si do gitu, saya ngerti sampai do Mhm. re mi fa sol la si do re mi fa sol Wah, la kembali lagi gitu. Jadi saya cuma ngomong sama Tuhan gini, Tuhan saya cuma pengen jadi pemuji dan penyembah yang benar. Saya nggak mhm, pengen jadi pendeta gitu. Ternyata memang mhm. harus konsisten di situ ya, harus Betul konsisten betul. konsisten. Nah terus jadi akhirnya jadi penyembah. Tetapi benar ya, ini seorang Aldi Lasso kalau suara is okay lah, punya suara tuh bagus. Saya masih Wah, ingat terima bagaimana kasih, menyanyi Mbak. gitu kan ya, dan akhirnya Heeh, sekarang menjadi worship leader itu wah, benar-benar ini pelayanannya, baik di langsung sebagai pelayanan di gereja atau marketplace tetap semua jalan gitu. Eee, Memang sebenarnya nggak ada cita-cita jadi worship leader ya, itu panggilan ya gitu. iya, betul Juga betul, nggak ada Mbak. cita-cita jadi penyanyi gitu ya, apa Ah, memang dulu, oh soalnya kalau cita-cita saya nyanyi mhm, mhm, banyak mhm, yang jauh sekali lebih bagus dari saya, Mbak, gitu. Kalau misalnya gitu. kita mendefinisikan sebagai Mmm. seorang penyanyi, begitu ya. Oke, baik, iya. Tapi kan triknya dan ininya banyak lah, saya kenal banget Hmm. gitu. Tapi sebenarnya dulu memang cita-cita pengen jadi dosen dosen gitu ya? Eh, Enggak juga apa ya? ya? Cita-cita saya tuh orang yang paling nggak jelas hidupnya, Mbak, dulu. Bisa Serius, aja sih. serius, Mbak. Nggak Saya jelas nggak punya gimana maksudnya? cita-cita. Saya nggak punya cita-cita. Saya orang yang paling malas. Jadi saya kuliah Oke. itu karena dipaksa, Mbak, oleh orang tua saya. Oh. Jadi saya lulus SMA, Hmm. kalau boleh sharing sedikit ya, Mbak. Oh, boleh boleh boleh. Mhm. Jadi saya lulus SMA, saya tuh nggak mau kuliah, nggak mau kerja, jadi di rumah sih 1 tahun. Dan sampai akhirnya saya dipaksa untuk kuliah ke kota Salatiga Mager ini. nih ceritanya ya? Jadi saya nggak tahu ada Hmm. kota namanya Salatiga, jadi saya waktu itu Mhm, dipaksa kayak terjemahan saya waktu itu mhm, dibuang ke sini ya, karena ini mhm, anak males mhm, bener mhm. ya, nggak punya masa depan, nggak tahu mau kemana begitu loh. Waduh, betul Tetapi, betul 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 betul. Mhm. tapi di hati saya selalu mencintai mengajar. Ngajarin vokal Oke group, ngajarin oke. bahasa Inggris ke Mmm. anak-anak gitu, saya Mhm selalu mencintai mhm mhm. mengajar. Nah, sampai akhirnya Tuhan tuntun saya, yaitu ke jalur Mhm. pendidikan ini, begitu, Mbak. Oke, di situ baru Mhm, tumbuhlah cita-cita, betul gitu ya? betul, heeh. Jadi Mmm, setelah lulus mhm S1 dulu, itu pun mhm. lulusnya 6 tahun nggak lulus-lulus Mbak. Saya malas. Astaga. Terus yang jadi pertanyaan Pendengar ini saya, jangan di ini ya, jangan ditiru ya. jangan ngikutin ya gitu, tapi nggak apa-apa ini pengalaman hidup yang tidak memaitkan sih menurut saya, tidak tapi gini,
Lalu mengambil jurusan itu atas inisiatif sendiri atau desakan dari kanan kiri atau tekanan atau apa itu? Mengambil Nah, keputusan lucu. gimana Lucu lagi ceritanya? Mbak. Jadi pertama saya ke sini itu kan saya tidak Heeh. tahu ada kota namanya Salatiga. Begitu saya ke sini saya stres karena sangat Kenal Salatiga berbeda. pertama gimana? Kenal Ya Salatiga pertama gimana? karena disuruh Mbak. Jadi saya tidak tahu Kasihan banget iya ya. kota Salatiga itu di mana. Saya malah tidak Oke, tahu ada oke, kota so, Salatiga. mhm, Kemudian mhm, mhm, begitu saya sampai Salatiga, saya di mhm. emperan itu saya ingat dipinjamin tikar oleh mbok-mbok yang nggak punya rumah gitu. Jadi saya tidur bersama Aduh, mereka. gitu. Kok Dan di sedih situ banget gitu ya? ya saya disitulah saya Mhm, pertama kali keluar dari Depok ya. Begitu saya, oh mhm. ternyata ada kota yang benar-benar care gitu tanpa mempedulikan identitas kita dan sincere gitu loh Mbak. Nggak ada ih ini orang jahat apa enggak gitu loh. Jadi tulus untuk menolong dan di situ saya mulai tertarik dengan Salatiga. Kemudian saya kuliah, saya pilih cari yang paling cepat keluar dari kota ini. Jadi saya bukannya karena tertarik pendidikan, Mbak. Jadi saya waktu itu pilih D2 Bina Wisata karena saya pikir saya harus cepat keluar dari kota ini karena saya nggak betah di sini padahal baru pertama gitu. Jadi kayak milih menu makanan mana yang paling cepat ya, mana yang paling cepat begitu. Tapi setelah 2 tahun saya lulus diploma 2, saya kembali ke Depok. Tahun berikutnya saya sangat terpanggil untuk kembali mendalami ilmu saya di pendidikan. Jadi saya waktu itu ambil pendidikan bahasa Inggris di sini. Nah disitulah mulai tumbuh karena saya dilatih ya bagaimana mengajar yang tadinya sudah ada begitu ya. Dilatih bagaimana mengajar, banyak sekali hal yang membuat saya ini mantap. Begitu lulus S1 saya tidak tahu pekerjaan lain kecuali menyanyi dan mengajar begitu. Jadi kayak menyanyi karena saya suka menyanyi begitu ya. Ya, terus mengajar karena memang saya senang sekali mengajar. Karena ada keturunan juga ya. Sepertinya dari mama saya itu kepala sekolah, kakek saya kepala sekolah, tante saya kepala sekolah, begitu. Jadi, suaranya nggak ada Mbak, Mbak Ekna. Iya. Ya. Kayaknya itu automatically gitu ya. Jadi Oh, karena kayak genetik gitu ya, kayak genetik. Jadi ada bakat langsung juga kali langsung ya. Jadi mau tidak mau itu terpolakan ya. Itu mau tidak mau terpolakan gitu. Tetapi ternyata begitu masuk ya digeluti dan asik juga ya untuk menjadi Ya, dosen begitu kan, untuk menjadi dosen. Nah, meskipun untuk mengambil S1 di UKSW, UKSW. iya, S2 di UKSW. Nah, S2 saya di NHI Bandung, Oh Sekolah gitu. Tinggi Pariwisata Bandung. Oh Ya, begitu. Wah, bagus itu mm, kalau di Bandung yang itu ya. Terus mm. akhirnya menjadi dosennya di UKSW ya? Ya, setelah itu saya Gitu. sempat lanjut dulu ke Australia untuk Uh-huh. ambil S3 saya. Oh, ngambil Baru S3 juga sempat ke Australia dulu. baru Oke. kembali 2017 kemarin, Mbak. Begitu. Dan Makanya 2017 baru kembali. makanya kita lama sekali nggak ketemu ya, Mbak ya. Karena sudah Lama lama. banget ternyata melanglang Eh, buana ceritanya begitu ya. Melanglang eh, buana. Cuman yang masih teringat adalah masih teringat lah seperti itu. Oke, menarik menarik sekali perjalanan hidup seorang Aldi Lasso ya kalau kita berpikir ya. Yang tadinya gak mudeng saya mau jadi apa. Tapi di betul, situ ada pattern, ada pattern. Jadi role modelnya sudah ada, role model betul. family-nya ada pattern. Meskipun nggak mudeng dulu tuh mager, super mager gitu mau Ya, jadi apa gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana pertama kalinya Tuhan menangkap untuk menjadi worship leader? Nah, itu dia. Yang hmm, menarik itu di situ ya. Nah, ya, untuk ya. menjadi duluan mana menjadi dosen sama worship leadernya ini? Duluan Waduh, mana? ini Bareng wah kayaknya ya. kayaknya cukup 1 jam, Mbak. 24 jam kayaknya nih kita Gitu ya. panjang Oke. ceritanya nih. Oke. Oke, tapi gimana cerita secara singkat Ah, aja jadi pasti banyak yang tertarik nih. Bagaimana ya, ya. saatnya Tuhan menangkap yang tadinya nih ya, nggak jelas saya mau kemana, nggak mudeng. Padahal Tuhan Hmm, kasih suara yang bagus, coba hmm, nih. Itu ya, talent yang Tuhan kasih, masa mau disia-siakan? Gimana ya. ceritanya Bro Aldi? Jadi memang sejak masih kuliah dulu itu jadi kayak masa pendadaran saya. Saya aktif di vokal grup dan paduan suara. Yang kemudian saya gabungkan antara ilmu
menyanyi saya dari paduan suara dan vokal grup, saya gabungkan dengan kerinduan saya mengajar begitu. Jadi saya melatih vokal grup di beberapa sekolah waktu itu sambil kuliah, Mbak. Nah, waktu Tuhan angkat saya jadi worship leader adalah, nah tadi kan saya cerita Mbak, 6 tahun saya nggak lulus tuh Mbak. Sebetulnya kuliahnya lulusnya 4 tahun sih Mbak, cuma 2 tahun terakhir Lama saya banget. ngajar deh. Iya, 2 tahun tidur ya. saya 2 tahun itu dicari-cari dosen pembimbing skripsi. Karena saya tidak mengerjakan skripsi, saya asik bekerja sebagai penyanyi kafe di Semarang Mbak waktu itu. I see. Dari kafe ke Oke, kafe begitu, sampai akhirnya setelah 2 tahun itu saya mendapati, oh ternyata saya tidak sejahtera gitu loh Mbak. Artinya menyanyi itu tidak bukan karir yang harus saya kejar gitu, karena saya tidak menikmati ketika nyanyi dipaksa tiap minggu nyanyi 4 kali 5 kali begitu Mbak ya. Seperti itu akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Waktu itu ingat sekali band Top 40 pertama dari Salatiga itu kami Mbak. Nyari duit di Semarang, namanya band Illusion Band. Band. Dan saat itu saya stop, saya nggak bisa, terus Tuhan tangkap saya. Nah, disitulah titik balik. Oh Tuhan, ternyata ini ya aku suka nyanyi tetapi not this way gitu loh, nggak yang di kehidupan malam terusnya sampai malam-malam begitu, terus minum ya begitulah seperti itu. Dan akhirnya Tuhan, ini bukan saya gitu loh. Akhirnya saya waktu itu mutusin keluar, walaupun saya termasuk pendiri band tersebut gitu, saya mutusin keluar setelah 2 tahun. Dan saya ingat sekali di terminal Salatiga waktu itu saya mau pulang ke Jakarta, saya ketemu teman saya namanya Albert, dosen juga gitu. Kemudian kami saling bercerita karena waktu itu satu pelayanan ya. Dan disitulah muncul untuk membuat sebuah pelayanan musik rohani begitu. Saat itu kemudian tahun berapa ya, 2000 kalau nggak salah itu Mbak. Akhirnya kami membuat demo Mbak untuk dia punya lagu, saya punya suara. Demo lagu. Demo lagu. Terus kami kirim ke label, waktu itu cuma isi 3 lagu ya. Kami kirim ke Rema Record sama Harvest, saya masih ingat. Dan itu baru sekali dikirim pertama, tau-taunya diterima dua-duanya Mbak, begitu. Dan disitulah akhirnya saya sama teman saya ini ya terlibat di pelayanan album begitu ya, di musik rohani, album bersama label waktu itu Rema Records. Karena mereka yang pertama kali merespon, saya sempat menghasilkan 4 kalau nggak salah, 4 album bersama Rema Records sebelum saya kembali ke Salatiga. Banyak ya, 4 album ya. Nah, saya kembali ke Salatiga karena sudah ada sesuatu yang berubah begitu. Saya tanpa sengaja bertemu teman saya yang di gereja kecil ya, tetapi sistemnya yaitu karismatik begitu ya, dia menyembah begitu. Dan saya melihat, wow, this is it, this is me gitu loh, when I worship corporate, waktu saya menyembah bareng-bareng begitu. Dan disitulah di gereja kecil ini saya dilatih dari yang nggak bisa angkat tangan jadi bisa angkat tangan dan menjadi worship leader begitu loh Mbak ceritanya. Tadi ini kalau angkat tangan agak susah, di situ bisa begitu. Oke, tapi itu sudah meniadakan, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tadinya istilahnya kalau penyanyi kafe itu kayak apa sih, dugem, seneng minum apa-apa, pokoknya Mbak tubuhnya itu ya diisi sesukanya gitu. Dan itu begitu waktu di situ ada kesentuh gitu, bagaimana rasa langsung di hati untuk sterilisasinya gimana itu? Cerita dong, wah itu pasti walaupun saya bukan peminum ya Mbak begitu ya, tapi pada saat itu kan lingkungan kita yang rokok, yang minum gitu. Iya, mau tidak mau mau nggak mau untuk bersosialisasi akhirnya mulai mencoba begitu. Akhirnya walaupun saya nggak suka gitu ya, tetapi Roh Kudus yang di dalam ini berontak gitu loh Mbak, nggak sejahtera. Saya waktu itu akhirnya ya itu
saya mengambil keputusan yang cukup berani dan ditentang banyak orang karena saya memutuskan keluar dari band yang saya dirikan ini, gitu loh. Iya, pastinya Pada ya. saat band ini sudah naik daun sampai merambah ke Jogja, ke Solo juga begitu kan banyak. Nah itu dan Banyak sejak permintaan. betul. Yang Alkitab bilang, Mbak, kamu bergaul dengan orang buruk, kamu akan menjadi buruk. Ya, kamu bergaul dengan orang baik, lingkunganmu kamu akan baik. Dan dari situ waktu saya memutuskan itu, puji Tuhan, tidak tergoda lagi untuk melakukan hal yang sama, Oh, misalnya iya, minum iya. lagi, apalagi ngerokok, begitu kan? Seperti itu. Dan saya terlibat di persekutuan waktu itu saat itu. Karena melibatkan diri di persekutuan, terus memutuskan rasa itu bagaimana? Kan nggak gampang itu, nggak gampang. Jadi pasti di sini ini meletup-letup ya, meretupkan rasa gitu. Apa waktu itu Bro Aldi, wah ini kayaknya saya perlu puasa 40 hari 40 malam. Puji Tuhannya, Mbak. Lebay. Puji Tuhan. Luar biasa, Tuhan tangkapnya dipaksa itu ya, benar-benar ya. Dan puji Tuhannya saya tidak itu tadi reposo ya, tidak harus berjuang keras gitu untuk keluar dari sana karena memang sebelumnya Tuhan sudah terus bicara keras sambil saya nyanyi gitu, bicara keras di hati saya. This is not your world, this is not yours gitu loh. Ini bukan duniamu. Dan waktu saya melepaskan itu kayak relief gitu loh, Mbak. Benar-benar tapi finally gitu loh. Oke, tapi waktu nyanyi terus tuh ada suara yang makin kuat jadi audible lah ya. This is pokoknya ini bukan jalanmu, ini bukan pekerjaanmu gitu. Apa ya? Waktu nyanyi gimana tuh? Wah, nyanyinya jadi langsung kayak ya jadi bisa nggak bagus, Mbak. dibayangkan. Jadi nggak bagus. Karena secara fisik juga capek kan ya. Secara fisik Oke, juga baik. capek. Dan hati Ya, tidak ini sejahtera. ya betul. Ini satu bukti ya. Tuhan tuh kalau menangkap itu nggak main-main. Betul. Tuhan menangkap tuh nggak main-main. Kalau dikasih karunia dengan suara yang bagus, memang Tuhan pengennya jadi worship leader. It's okay harus jadi worship leader gitu kan ya. Nah ternyata kalau udah ditangkap Tuhan, wah ini seorang Aldi Lasso tidak bisa mengelak, nggak bisa ngapain-ngapain. Ya udah, cuman begitu dan akhirnya masuklah ya menjadi worship leader. Jadi worship leadernya udah berjalan lama ya sampai beberapa lama dan bagaimana apakah saat ini juga mengembangkan bagaimana menjadi pemuji dan penyembah gitu kepada mungkin ada yang membutuhkan begitu, apakah juga Bro Aldi juga mengembangkan hal itu? Ya, jadi di masa pandemi ini seperti yang tadi Mbak Ekna bilang, waktu itu cukup kaget karena ada gereja di PSD kalau nggak salah itu mengundang saya untuk memimpin pujian tapi lewat virtual gitu loh, Mbak. Oke, online, iya benar-benar ya. Dan memang saya tuh makanya saya bukan artis yang jago nyanyi atau jago main gitar, Mbak, tetapi saya punya hati yang mau menyembah Tuhan dengan benar gitu. Akhirnya saya dengan istri di kamar atas di loteng kami itu kami membantu memimpin pujian dengan gitar yang saya main gitarnya 6 lah, Mbak, nilainya begitulah begitu. Tapi puji Tuhan apa ya? When God is there, waktu Tuhan ada gitu loh, Tuhan ada itu kerasa gitu loh. Penyembahan itu nggak tergantung sama suara, nggak tergantung sama alat begitu loh, tapi tergantung sama hati yang menyembah. Baik. Nah di situ langsung ya bekerja secara luar biasa begitu. Oke, Bro Aldi, apakah ada syarat dasar sih sebenarnya ya seorang yang ingin memulai menjadi worship leader gitu, bisa dibagikan nggak? Sebenarnya apa sih menjadi syarat dasarnya sendiri gitu kalau ingin menjadi worship leader gitu? Syarat dasarnya karena ini bidang pelayanan kan banyak ya, Mbak. Dan kalau misalnya pelayanannya itu worship leader, memang kita harus yakin bahwa kita bidangnya di situ. Dalam arti begini, kita nggak bisa memaksakan diri kita menjadi worship leader padahal kita tahu kita nyanyi aja fales gitu loh. Itu hal teknis ya, maksudnya gitu kan. Artinya kita bisa kita bisa menyembah Tuhan, tetapi pelayanan kita bukan harus sebagai worship leader. Kita melakukan hal yang lain yang tidak lebih rendah dari sebuah worship leader kan, begitu seperti itu. Dan Tuhan menghargainya sama gitu, baik pelayanan altar maupun yang di belakang layar begitu. Itu yang pertama, kita tahu anugerah karunia kita apa begitu. Dan yang kedua, do it with your heart. Lakukan dengan hati.
Saya waktu selama 3,5 tahun di Australia, saya juga worship leader di gereja kecil, Mbak. Kebetulan sama Oke. dengan gereja kami di sini gitu, IFGF. Oh. Dan itu kami benar-benar apa ya? Jadi saya melakukan training ke anak-anak muda mereka bahwa Mm-mm. oke, kalau kamu mimpin pujian, kalau kamu main musik, kamu harus tahu liriknya. Nggak cuma kunci-kuncinya Mhm. gitu loh. Mhm. Dan Mhm. say it loud, artinya dibaca, diperkatakan begitu dan Mhm. pahami Mhm. pesannya apa sih seperti itu. Mmm. dan Iya, dan iya, dan mhm. itu nggak sekedar menghafal, beda dong Mbak dengan menghafal begitu ya. Mhm. Dan Mhm. itu yang kedua yang saya bilang kalau worship leader, oke, pahami ini lagu tentang apa dan Mhm. nyanyikan dengan hatimu gitu loh. Betul ya, Nyanyi, mhm. you don't have to perform. Ini bukan Mhm. performance. Iya, Jadi iya, kadang mhm, pun bener. saya minta jemaat untuk oke, abaikan saya. Let's worship God. Center Mmm. stage-nya itu bukan saya, tapi Tuhan Mmm. gitu loh. Tuhan Seperti dan itu. bersama itu ya, Mhm. 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 Kayak gitu sih. Memang, hati nomor satu itu hati ya, memang Mhm. hati. Jadi kalau seandainya Anda, "Aduh saya tidak punya suara yang bagus tapi ingin menyembah," Anda bisa lakukan kok dengan menyembah sendiri dan lain Betul. sebagainya atau ikut-ikut ya, seperti itu. Nah itu dia. Tetapi akhirnya, seperti calling Tuhan ya, sebenarnya menjadi sebuah panggilan. Jadi kayaknya melekat banget untuk menjadi worship. Jadi kayaknya kalau diundang untuk menyanyi gitu, besok mengisi menyanyi di sana," gitu kayaknya udah ditolak ya? Oh, Ditolak nggak sih? Iya, ditolak nggak sih? kami tetap sih, Mbak. Artinya, Mhm, oke itu baik. kan panggilan Prioritas Tuhan yang ya. membedakan ya? Heeh. Mhm. Jadi kayak Mmm, misalnya ini juga mhm. sekedar teaser aja, Mbak. Kami kan saya dan istri sedang mempersiapkan mini album nih, Mbak. Begitu. Oke, Ya, oke, mhm. berharap akhir bulan ini kita bisa rilis begitu. Sip, 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 Dan mhm, ini mhm. cukup Mhm. panjang penyelesaiannya karena kami melakukannya di weekend. Mhm. Bukan Mhm. karena kami mengerjakan di waktu sisa ya Mbak, tetapi Mhm. justru di the best time. Waktu The best time, saya dan istri tidak our fokus di time ya? kerjaan, ya Mhm, kan. mhm, Senin mhm, sampai family Jumat kan time. fokusnya di kerjaan. Mhm, mhm. Nah, weekend ini kami fokus untuk mempersembahkan sesuatu buat Tuhan yang bisa Mhm, didengarkan, berharap kami mhm, doakan, terus lagu-lagu ini bisa menguatkan, bisa mhm, menguatkan hidup, begitu loh Mbak. mhm. Jadi Begitu agak ya? panjang, tetapi memang Oke, uh, fokusnya spend adalah time. ya seperti itu. Mmm. Ya, seperti itu, oke. Gitu. Yang saya ingin tanyakan, pertama kali itu seperti apa? Bagaimana pertama kali menciptakan? Ini kan nggak Hmm. mudah ya, nggak mudah. Ah. Dan, bagaimana pertama kali menciptakan, bagaimana mendapatkan idenya, itu nggak gampang. Apakah mendapatkan idenya, oh lagi di toilet gitu dan lain Kok sebagainya. tahu Pasti Mbak? ada Lu kok cerita-cerita tahu? Enggak. pasti ada cerita-cerita unik yang bisa dibagikan. Nah, dan ini anugerah menurut saya ya. Bagaimana nih Bro Aldi? Saya ingat pertama kali menciptakan lagu SMP, Mbak. SMP? Iya, SMP. Lagi belum jelas-jelasnya itu ya? Ya, karena saya dulu agak lebay. Agak lebay Oh, artinya begini, mmm, sensitif orangnya begitu dan biasanya oke, baik. ya ini sejarahnya lagi dengan gambar Mhm, diri saya yang agak rusak sih waktu itu ya. mhm. Karena saya sebetulnya cacat satu mata, Mbak. Jadi saya melihat Oh, cuma satu mata yang kiri, kanan saya tidak melihat dan saya selalu melihat saya itu cacat dan gambar diri saya oh, rusak. Jadi ketika saya mhm, mhm, dibully itu semuanya itu langsung seperti tekanan yang mungkin buat orang biasa aja, tapi buat saya itu mmm, depres gitu dan pelarian mhm, saya mhm. adalah lagu. Saya Oke. menciptakan lagu, Mhm, mengungkapkan isi hati saya melalui mhm, lagu-lagu mulai SMP begitu sampai terus saya mulai dari curhatan hati sampai mhm. ke curhatan hati ke Tuhan gitu loh. Jadi lagu-lagu Oh, betul. lagu-lagu Iya, iya, mhm, rohani kemudian mhm, dinyanyikan oleh pemuda di mhm, vokal grup begitu itu mulai mhm. awalnya. Bikin, buat, mhm, Ya, mhm. tapi hampir seluruh lagu saya yang saya buat itu adalah Mhm. refleksi dari kehidupan saya. Oke, Begitu, baik. Mhm. heeh. Jadi Mhm. apa yang saya alami atau ini atau yang dialami oleh orang-orang dekat saya dan saya Betul, terinspirasi betul. gitu. Oke. Jadi bisa mengambil gitu, sama seperti saya punya teman,
Mhm. Dia hobi banget membuat kue. Membuat kue itu hobi Mmm. banget. Dan itu memang Tuhan berikan karunia ya. Mhm mhm. Tapi suatu hari dia bisa membuat kue itu kalau kuenya bantat itu berarti sedang ada masalah. Jadi Oh lagi gitu ada ya? masalah. Oh, lagi ada Ah, masalah gitu kan, lagi heeh ada heeh. masalah, tapi tetap enak bantatnya gitu kan ya. Mhm Jadi lagi mhm. masalah, jadi mungkin nah seperti itu. Nah, sebenarnya apakah sama ya? Jadi kalau Mhm. lagi perasaan ini terhimpit, bukan halu, bukan baper sih maksudnya. Mhm. Kalau sekarang nih baper gitu ya. Mhm. Tapi langsung menulis, me menorehkan. Apakah, ide-ide itu muncul saat ada dalam kondisi seperti itu, tak jelas, Mmm. tekanan gitu, Mhm, ya. dan lebih bikin jadi yang mana di situ atau lagi fresh-fresh aja gitu? Mmm. Ini mitos Semuanya sih, atau Mbak. hoak ya, nggak tahu Iya. sih. Gimana, Bro? Kalau buat saya semuanya, Mbak. Jadi kayak Oh saya ingat ada oh, satu lagu Pagi, heeh, judulnya Pagi di album saya yang pertama waktu itu. mhm Itu mhm tercipta waktu saya keluar kamar mhm di Depok gitu, terus saya duduk di mhm teras, terus saya melihat burung segala macam dan itu mhm. kemudian jadi lagu itu. Betapa saya bersyukur gitu Oh. dengan hal Oh, yang ya 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 simpel ya, gitu loh heeh, dan judulnya pun Pagi karena itu diciptakan pagi-pagi gitu loh. heeh Seperti itu. heeh. Jadi nggak selalu harus di dalam tekanan dulu terus baru kita curhat ke Tuhan. Jadi hal-hal yang menyenangkan juga itu menjadi inspirasi gitu loh. Seperti Pokoknya tekanan tekanan menyenangkan bisa, tekanan itu. menyedihkan bisa, tapi Betul. itu jadi the power of kepepet ya. Jadi saat kita kepepet itu kayaknya kita bisa membuat banyak hal gitu. Heeh. Sekarang sudah menelorkan, wah menelorkan, sekarang sudah berapa album nih kira-kira? Waduh, aduh, kalau, saya tuh lucunya gini, Mbak, dari mulai Mmm, album saya kaset sampai CD, mhm, itu saya heeh. hampir nggak punya satu pun. Oh, Jadi tapi yang ada masternya dong? masternya ya mungkin ada kali ya, ada sih di laptop segede itu, tapi Oh, di laptop ya? bentuk-bentuk kasetnya itu saya nggak punya satu pun, saya jadi baru sadar, iya ya pada Mmm, kemana ya jadi. Kalau yang mhm, solo, pertama itu album saya bersama teman-teman Salatiga namanya Gimpers bandnya. mhm, mhm, Kemudian yang kedua Aldi Lasso, solo pertama saya bersama Hans Kurniawan. mhm, Kemudian saya mhm. ikut yang gabungan bareng Bobby One Way, terusnya Iya iya, uh, betul, mhm, siapa mhm, Indra, no no, yang Idol mhm. itu Best Male 1 2 itu saya Mhm ada di mhm sana. mhm mhm. Kemudian total mungkin 8 ya Mbak, 8. 8 ya? Oke 8. Tetapi untuk album semua yang sudah rilis, yang sudah ada gitu, Hmm, pasti itu diciptakan hampir nggak ada yang sama, semua berbeda gitu kali ya? betul Semua betul berbeda. Tapi berkat Tuhannya sih sama, cuman mungkin betul. rasanya, package-nya yang berbeda-beda gitu. Mhm. Eee apakah di dalam satu album tuh biasanya gini, bikin album, satu album gini, yang bagus itu satu, yang bagus itu dua, apa bener sih sebenarnya seperti itu? Ah, Padahal kalau yang bikin saya bilang semua bagus. Kalau saya nggak mikir gitu ya, Mbak, baru sadar ditanya begini, Oke. iya ya Heeh. dulu. Jadi pokoknya saya Mmm, punya ini loh, saya punya lagu-lagu dan kalau dulu masih sama mhm label, tim label yang mhm. menyeleksi gitu loh. Mmm, Saya cuma, oke. "Oke, ini saya punya lagu kayak Iya gini," iya iya. Mhm seperti itu. mhm Tetapi nanti mhm. kalau yang masalah, "Oke, ini lagu jagoannya ini," itu label biasanya, Mbak, gitu loh. Yang menentukan ya? Oke. Mhm, Iya, memang bener sih bikin lagu sama seperti bikin kue ya. mhm, Jadi misalkan orangnya sukanya donat, ya kita bikinnya donat-donat semua gitu, mungkin itu iya, pengaruh dari genrenya dan lain sebagainya. betul. Tapi, Aldi Lasso memiliki kekhasan menurut saya ya, ada Oh ya, ciri Mbak? khas oh iya, ada ciri khas gitu. Bisa nggak sih, album yang pertama nyanyi satu bait gitu aja? Yang pertama gitu coba, yang Yang pertama ya, yang pertama itu pertama tahun 2000. ya atau yang Eee, pertama gitu, heeh, satu bait aja gitu. Nah, ini yang kangen mhm, suaranya, nah terus nanti kita compare-kan dengan yang terakhir nih ya, gitu. Yang pertama saya malah lupa lagu mhm, pertama apa ya, kan banyaknya yang iya pertama, betul betul betul. tapi saking banyaknya pencipta tuh begini, banyak diciptakan ya kan, jadi lupa gitu kan ya. Tapi apa, Heeh, dari semua hasil ciptaannya yang paling selalu, itu menjadi lagu, istilahnya bestseller-nya di diri itu apa sih? mungkin Mmm, waktu itu ada satu lagu yang saya paling suka itu Sejauh Mana,
Ya, Mhm. itu yang Mhm. nyiptakan bukan saya, teman saya Albert itu. Mhm. Mhm. Terus ada lagi yang lagu Aku Ingin ya, Aku Ingin. Mhm. Itu sih Mmm. Mbak, 2 itu. Yang Jadi diingat-ingat. Coba Aku Ingin dinyanyikin, 1 bait aja deh, oke. mmm. Saya coba-coba ingat ya Mbak, sudah lama sekali. Nggak ngomong nih kalau mau ditodong nih. Baik, kita prank aja nih ya, kita nge-prank nih ceritanya, gimana tuh? Mhm. Mmm. Kalau ini referennya nanti kalau lupa maafkan ya Mbak. Kalau Mhm. Aku Mhm. ingin, aku ingin selalu bersamamu dari waktu ke waktu. Gitu. Kira-kira lupa lagi tuh saya. Oke, oke, saking banyaknya lagu ya, gitu, saking banyaknya lagu. Nah, ini yang terakhir ini kan memang Mhm, sedang, merilis ya, menciptakan. Jadi pasti, Aldi, nah sedang menciptakan. Jadi ternyata pembagian pembuatannya aja jadi tidak jadi profesionalnya terjaga. Senin sampai Jumat harus bekerja, begitu. Waktu mhm, family, nah ternyata ini berdua menciptakan, membuat sesuatu yang bisa dikerjakan, gitu kan ya. mhm. Kira-kira, apa sih sebenarnya yang mau dihadirkan untuk masyarakat yang sudah Oke. menanti-nantikan Aldi Lasso seorang worship leader gitu kan ya. Mhm, mhm. Kira-kira apa ini yang mau dihadirkan? Jadi Oke. paling tidak kita dapat bocorannya lah gitu. Mhm. Jadi kalau, Mbak Ekna ini saya cerita sedikit dulu, Mbak Ekna lihat Mhm. 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 channel YouTube saya itu aktif tuh Juni Juli ya, Juli ya? Juli Mhm. Mhm. tahun lalu. Itu tepat setelah kami kehilangan gembala kami, Mbak. Oh ya, Pastor Samuel Saputra, Samuel. ya. Padahal Aduh saat itu sedih, saat saat itu saya itu juga lagi kena. Mhm. iya, saat Mhm. itu kami sedang di tengah proses untuk menjadi host di acaranya dia, untuk Abah Acun TV, begitu. Mhm. Terus, Mhm. ternyata itu yang terjadi dan Mhm. keaktifan beliau di sosial media atau di dunia digital Mhm. menginspirasi Mhm. kami. Iya benar. Well, kita will never know our time toh, Mbak, Mhm. waktu kita di Mhm. dunia ini kapan, tetapi paling tidak Iya ketika benar waktu benar. kita sudah habis, orang bisa tetap, diberkati dengan, Mhm. legacy kita, dengan nilai-nilai kita, ataupun dengan Mhm. suara kita, dengan pujian kita. Dan itu yang Betul. menjadikan, saya di tengah kehidupan maksudnya, aduh udah tua aja kok masih nyanyi-nyanyi di YouTube segala macam, that's not our goal gitu. Our goal adalah ketika waktu saya sudah So tidak ada, mhm. 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 orang masih bisa dikuatkan, Iya diberkati, benar. dan juga Mhm. memuliakan Tuhan melalui pujian yang Mhm. yang saya nyanyikan di channel YouTube ataupun melalui album Mhm. ini. Nah, album ini Mhm. kalau boleh kasih teaser itu Mhm. judulnya I Find Peace. Di Mhm. tengah apa ya, ketidakpastian Mhm. akibat corona ini, tekanan yang Iya. ups and Mhm. down segala macam, Unpredictable. Mhm. nggak ada nggak ada tujuan lain yang bisa memberikan kita kedamaian kecuali Tuhan Yesus, Mbak, Selain iya, betul. Iya. gitu. Mhm. Jadi itu yang message, pesan Mhm. pentingnya yang ingin kami sampaikan kepada nanti Mhm. pendengar, Mhm. eee, apa, bahwa apapun yang sedang kita alami, Mhm. kita bisa selalu datang kepada Tuhan dan Iya. kedamaian itu real, kedamaian itu real, Mhm. Mhm. seperti Iya. itu. Iya benar, memang Pastor Sam meninggalkan banyak hal ya, Ya, dan yang jelas memang beliau ini aktif banget di sosial media dan betul. selalu tag mention-nya, ke saya itu juga nggak pernah tertinggalkan, tapi jadi saya mengikuti apa kegiatan beliau, tapi ternyata begitu menginspirasi juga, justru kita-kita yang lebih muda, kalau saya sih generasinya baby boomer ya, jadi saya generasi tuir gitu, tapi kalau bagi saya tua itu, just guessing, tapi software update everyday lah gitu. Software harus update everyday lah gitu ya, Iya, seperti iya, itu. Oke, ya, memang waktu Tuhan beda dengan waktu kita ya, waktu Tuhan betul, beda betul. dengan waktu kita. Nah berharap apa yang, akan, rilis nanti ini benar-benar,
buat kita semua bisa memberkati, terutama saat ini orang tuh butuh banget yang namanya menyembah, yang namanya saya ingin menciptakan kedekatan saya dengan Tuhan dengan kondisi saat ini susah. Tapi sebenarnya dengan cara mendengarkan musik-musik menyembah itu kayaknya ini menjadi sebuah masukan yang lebih bagus begitu ya Bro ya? Menurut Ya. Bro Aldi gimana? Betul kan? Ya, betul sekali Mbak. Dengan Mm-mm. masukan itu kita bisa, ya Mm-mm. itu, we'll never know ya Mbak, respon orang yang Mm-mm. mendengarkan. Kadang Mm-mm. saya ingat waktu itu satu nyanyi lagu Mm. Tiada yang mustahil bagi Mm. Yesus Tuhan, dan saat itu ada satu selesai kami pelayanan, ada satu pasang datang ke kami dan menangis-nangis berterima kasih karena dia bilang baru saja minggu kemarin kami Lagunya. memutuskan untuk tidak percaya lagi sama Tuhan. Oke. Karena dia sudah pasangannya sudah menantikan mempunyai anak sekian lama tapi tidak diberikan, Betul. tapi nggak tahu Dari gimana saat pujian itu, ya dia Mm-mm. digerakkan untuk datang ke gereja itu dan Mm-mm. kebetulan ada saya menyanyi dan tiba-tiba Tuhan jawab semua keraguan dia lewat pujian kita, dan ini yang nggak tergantikan oleh apapun Mbak, entah itu gitu ketenaran, ya. Rasanya gimana waktu itu? ya saya bersyukur dengan sukacita gitu, penuh dengan sukacita. Ya, artinya Tuhan bisa pakai lagu ini untuk mengubahkan hidup orang gitu loh. Nah, dan ya dengan mengupload ini ke YouTube atau ke itu kan menjadi timeless. Walaupun kita mungkin setelah hari ini saya tidak ada lagi misalnya Mbak, orang akan tetap bisa diubahkan. Ya. Iya, tapi benar sekali. Sosial media itu benar-benar memberi dampak yang bagus. Maka mindset kita sendiri yang dinilai ya. Kalau kita berpikirnya dampaknya jelek, ya itu karena pikiran Anda lebih banyak yang jelek gitu kan ya. Baik, Bro Aldi, yang saya ingin tanyakan, karena kan Bro Aldi sendiri aktif juga di kampus ya, menjadi dosen ini selalu bertemu dengan anak lebih muda dong pasti. Tapi juga ada yang lebih tua karena memang mereka biasanya S2, S3, jenjang-jenjang seperti itu. Kalau S1 ya pasti masih muda-muda lah seperti itu. Dan ini nggak mudah ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat untuk bekerja, lalu Sabtu dan Minggu harus menjadi worship leader, begitu kan? Acara keluarga dan anak. Seperti apa memanage waktu sehingga menjadi sebuah quality time untuk keluarga untuk kampus untuk jemaat, karena sebagai worship leader itu sudah jadi public figure kan ya, dan pastinya banyak jemaat yang pengen juga belajar, pengen bisa ngobrol, ini juga public figure. Bagaimana untuk membagi waktu bahkan spend time-nya dengan keluarga kalau misalkan Sabtunya sudah penuh dengan membuat sesuatu, nah aduh jadi kepo pengen tahu. Jawaban yang paling pas itu only by God's grace Pak, Mbak. Hanya karena kasih karunia, karena kalau dipikir secara logika nggak masuk akal. Saya dan soalnya ya, saya dan istri juga kebetulan kami mentor untuk keluarga muda begitu, jadi di gereja ya begitu. Baik. Senin, Selasa, Rabu kalau malam itu pulang kerja kami ada kelas untuk memperlengkapi pasangan-pasangan muda ini bagaimana mempunyai pondasi yang kuat di dalam Tuhan begitu, dan kemudian weekend ya manage-nya adalah kalau orang mungkin weekend memilih untuk main games untuk melepaskan kepenatan, saya dan keluarga memilih untuk membuat sesuatu yang membawa orang kepada Tuhan begitu. Itu sih Mbak. Jadi kami membuat konten atau mengundang orang untuk berkolaborasi, kemudian take buat album gitu. Jadi kami ini pilihan Pak Mbak gitu. Jadi kami memilih untuk dan itu jadi relief kami, bukannya kalau mungkin orang menghilangin stresnya pakai game segala macam atau jalan-jalan ke kafe, ke mall. Inilah menghilang. Refresh justru ya. Iya. Jadi kayak sudah draft
sudah dry ini diisi Oke, lagi begitu. ya benar-benar tangki emosinya justru dapat dengan cara Betul, seperti ini ya. betul sekali. Oke, nah tapi benar ya, jadi kita juga tidak bisa terlalu padat sibuk dengan pekerjaan, tetapi keluarga terbengkalai, tetapi ternyata perlu hikmat seperti inilah. Memang kedekatan dengan Tuhan itu mempermudah kita mendapat hikmat ya, Bapak Aldi ya. Iya, Betul nggak amin. sih? Betul, betul. Iya, betul seperti itu. Nah, apalagi, nah, oke, apa harapan dari album yang akan dibuat ini? Sebenarnya ada album yang sudah siap untuk disajikan ya, untuk Hmm, bisa melihat ke YouTube gitu kan ya, karena sekarang ini album itu nggak seperti zaman dulu, mesti betul. di package, masuk ke eh, eh, PH dulu, terus akhirnya Hmm, masuk menjadi CD. Nah hmm, sekarang kan sudah nggak beda, sekarang sudah nggak ada membuat seperti itu, karena ya satu semua bisa didapatkan secara mudah di mana aja, melalui melalui YouTube bisa, ya. melalui macam-macam macam-macam itu bisa gitu kan ya. Nah, bagaimana menurut harapan dari Bro Aldi sendiri untuk rilis album-album baru? Karena ini kan ini juga menjadi pemikiran dari banyak artis ya, nggak cuma sendiri. Wah kita sekarang kalau bikin album tuh sampai tercetak dan sampai dibagikan itu kok Hmm, kayaknya rugi gitu. Gimana? ya, 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 ya. Iya, pertama memang album yang kami persiapkan ini konsepnya mini album, Mbak. Jadi Ini bukan album. album, berisi cuma 3 lagu dengan pesan Oh, yang sangat kuat, yaitu oke. tadi Mm, peace, peace. mm, Dan yang Mbak Engna barusan katakan itu Mbak mm. sama seperti yang Mas Ari katakan pada saat kami mengobrol di telepon beberapa Mm, hari yang lalu, begitu. mm, Saya kan share mm. tentang ini, bahwa semua Oke, sekarang sudah betul. Mm, semua mm, sudah berbeda, begitu. mm, Platform mm, segala macam, tetapi kemudian saya dan istri sampai pada keputusan, ya eh, oke, artinya ini justru menjadi momentum untuk kita oke. memberkati banyak orang tanpa harus gabung ke Mm, PH, ke label gitu. Karena orientasi ya. kami bukan profit, Oh, begitu. baik. Mm. Orientasi kami bukan profit, tetapi bisa membuat lagu ini didengarkan Mm. dengan mudah, Oleh diakses dengan banyak. mudah. Oke, iya baik Betul. sekali. Jadi dengan platform digital seperti ini buat kami adalah justru kesempatan. Kalau dulu kan harus Kesempatan ya. ngajuin demo dulu, diterima apa enggak, prosesnya itu lama, Betul, Mbak. betul. Ada saya ingat album kedua solo pertama saya itu setahun lebih baru selesai begitu kan. Baru selesai ya. Karena Mm-mm. prosesnya berlapis-lapis Betul, itu ya. betul, Mm. seperti itu. Iya. Mm. Jadi ya ini Ya malah berharap. momentum buat kami. Mm. Iya benar sekali dan berharap dari apa yang dibuat dan diciptakan ini memang diperuntukkan untuk masyarakat yang Hmm, membutuhkan, terutama memang ini lebih ke album rohani ya, ya, mini mini album sih. Jadi hmm, ada tiga, tiga itu juga menciptakannya nggak seperti kita ya. jajan gitu aja atau membagikan telapak tangan. Itu perlu pergolakan, perlu Hmm. puasa 40 hari 40 malam satu lagu. Kalau dua lagu puasa 5 bulan nih ceritanya seperti itu ya Aduh. gitu. Oke, tapi ada cerita nggak sih saat membuat itu tiba-tiba ada sudden blank, ada tiba-tiba aduh kok jadi buntu gitu. Ya, Pernah nggak sih terjadi uh, ada buntu gitu? ya. Ini ya karena ditanyakan saya ceritakan ya. Jadi em, 2 lagu pertama itu nggak ada masalah, Mbak. Kami sudah bisa Oh, menyelesaikan, tetapi untuk lagu oke. ketiga kami struggling. Lagu ketiga Hmm, struggling dalam arti apa? Kami berdoa untuk memberikan sesuatu yang kuat, hmm, pesan yang kuat yang hmm, menjawab segala hmm, kekhawatiran, hmm, kegalauan hmm, begitu, dan akhirnya hmm, kami waktu itu saya ya hanya menciptakan lagu cuma dapat depannya saja, hmm. refrennya nggak dapat dapat begitu, Terus dan itu yang ketiga, lagu yang dan ketiga, lagu lagu ketiga yang itu Mbak. ketiga. Oke. Lagu kedua sudah selesai semua, ini lagu ketiga mana bro, ditagih sama arrangernya, bentar bentar. Dan luar biasanya ketika waktu itu saya ingat, karena di atas itu ada kamar anak-anak kan Hmm, Mbak. hmm. Saya waktu itu pagi naik ke anak-anak sudah turun, saya naik ke atas, I did worship bersama saya sendirian gitu loh.
Mhm. Dan saya menyanyikan sebuah lagu tersebut dan tiba-tiba mengalir, jadi nyambung ke Oh, refrennya dan message-nya itu tenang, tinggal tenang oke. di dalam Tuhan dan, Mhm. itu menjadi tiba-tiba saya turun ke Mhm. istri saya, "Honey, I got it," gitu loh. Maksudnya, Oh, wow, ini amazing banget dapet. gitu loh. Ya, padahal nggak sengaja mau nyiptain gitu loh, ternyata ini Mhm Tuhan kasih mhm. kayak gini gitu loh dan, eee, waktu itu kami sangat bersyukur ya, Mbak. Artinya itu Orang Jawa bilang pergumulan mak betunduk ya, mak petunjuk ya, mak cigagi. Iya, mak cekaki iya, ya. begitu. Oke, mhm. Iya, Iya bener. Nah jadi ini dapet loh tidak ketiga. ya itu ya. Lagu pertama tentang apa, kedua tentang apa, ketiga tentang apa ini solo, mini album ini ya. Jadi, pasti banyak hal karena ini semuanya tercipta itu bener-bener amazing. Ya. Mhm. Pertama, kedua itu dalam bahasa Inggris, Mbak. Oke. Jadi yang pertama itu bercerita tentang perjalanan hidup saya sih, tapi saya mau undang juga orang-orang untuk melihat yang Mhm. sama. Mhm. Jadi, seringkali kita di dunia ini seperti pengembara yang tersesat, nggak Mhm. tahu mau kemana. Ya itu kan kayak saya tadi Mhm. cerita, Mbak, nggak Mhm. punya Mhm. cita-cita, nggak punya Mhm. apapun gitu. Sampai satu Mhm. titik di referennya cerita itu bahwa hmm, apapun yang kamu cari, apapun yang kamu usahakan, itu akan sia-sia kalau pusatnya nggak sama Mhm. Tuhan, gitu loh. Iya, betul Jadi no betul, matter how setuju. hard you Mhm. cry, no matter how Mhm. how hard you try, as long as you don't invite Him to be your Lord, Mhm. it's gonna be ya waste ya gitu. Sedangkan yang Mhm. kedua itu lagunya tentang judulnya Running Back to You. Running Back to You, Mmm, bagaimana itu cerita berlari, kepulangan kembali kepada Tuhan, ya, betul ya, seperti itu. Dan yang ketiga mhm, itu tadi yang tentang tenang itu. gitu Hmm, ya. Ya iya, memang, betul. hampir semuanya pokoknya membawa kita kepada, bahwa hidup kita ini prioritas utama dan tidak ada jalan lain selain kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Tidak Betul, ada pilihan betul. lain, apalagi di kondisi pandemi saat ini. Memang pandemi, hampir dua tahun berjalan ini memang Mm-mm, membuat manusia kembali mengingat Sang Penciptanya. Mungkin mm-mm, selama ini kita, wah bisa mengandalkan kekuatan kita, apapun yang ada, tetapi ini cukup berbeda gitu kan ya. Oke, kalau saya tanya Bro Aldi, mm-mm, memang orang masing-masing mendefinisikan beda. Kalau menurut Bro Aldi, berhasil itu seperti apa sih manusia berhasil itu? mm-mm. Berat sekali pertanyaannya, Mbak. Kalau Bro Aldi berhasil adalah saat saya bisa membuat 50 album, gitu mungkin ya? Kalau Mhm, saya simple, mhm, berhasil mhm, itu adalah mhm, ketika kita memiliki mhm. kesempatan melakukan sesuatu yang kita Amin. cintai Mhm, mhm, sekaligus menjadi eh, apa mhm, karir kita begitu. Karena tidak semua mhm, orang eh, berhasil mendapatkan itu. Ambil contoh misalnya mhm, mhm, passionnya membuat kue, tapi karena mhm, tuntutan keluarga atau zaman akhirnya jadi karyawan, begitu kan, Mbak? mhm, Tidak mhm. semuanya tidak semuanya diberkati dengan kesempatan itu. Ya, Saya mhm. diberkati dengan keberhasilan itu karena saya melakukan Amin. apa yang saya Mhm, cintai dan itu mhm. menjadi karir part saya gitu loh. Iya betul ya. Saya bisa menjadi Jadi dosen karena kesenangannya kecintaan saya mengajar, tetapi di lain mhm, sisi saya juga tetap bisa menyanyi, menyembah Tuhan bisa menjadi begitu. worship leader, aduh Nah, senang banget. Jadi dan senang itulah banget, jadi keberhasilan buat imbang. saya. Ya, Iya, ini keberhasilan adalah saat segala kehidupan ini berimbang menurut Aldi iya. Lasso ya. Berimbang antara karir, ya Hmm, kan? Karir, hobi, dan keluarga nih ceritanya. hmm, hmm. Seimbang. Kan apa? Betul. Kalau Sabtu ini berarti mengambil waktunya keluarga nih ceritanya Hmm, begitu ya. Dan hmm. hari Minggu kayaknya hari yang terbaik untuk sama-sama punya prioritas ke Tuhan ya. Ya, Seperti hmm, itu. Iya, menarik banget Bro Aldi. Tapi yang jelas untuk memiliki atau mendengarkan mini album dan lagu-lagu lain, nah mungkin hmm. bisa langsung, eee,
searching atau klik di YouTube Aldi Lasso ya. Ya, nanti Begitu. mungkin akhir bulan ini ya, Mbak. Oh, akhir bulan ini ya? Ya, Oh, akhir bulan ini ya. berharap oke, saya dukung dalam doa aja deh. Amin, doain ya, Saya Mbak. dukung dalam doa aja, dukung dalam doa aja. Dan ini saya mendapat karena ini kan live ya, kita live nih ada yang bilang, itu berarti kalau ngundang Aldi Lasso untuk jadi worship leader bisa ya? Bayarannya berapa? Oh, nggak bayaran. Bayarannya berapa? PK gitu. Maksudnya bisa ya, bisa. Nah, apakah kalau mengundang bersama dengan tim musiknya atau hanya seorang Aldi Lasso aja? Ini pertanyaan, tapi kayaknya perlu. Karena yang bertanya ini saya tahu artis gereja. Oh gitu ya. Thank you ya sudah bergabung untuk nonton. Iya. Oke, oh itu perlu dijawab ya, Mbak? Oh iya dong. Atau boleh DM aja di YouTube, omong-omong juga boleh gitu. Boleh. Atau gimana dong baiknya gitu. Pada dasarnya kami senang ketika bisa memberkati di enlarge ya, diperluas layanan kami senang dan kami terbuka untuk itu. Begitu. Kebetulan juga saat ini sejak sepeninggalannya Pastor Sam, kami menjalankan gereja ini kepemimpinan bersama begitu. Jadi saya termasuk di dalam tim ini begitu. Jadi juga ya harus sharing firman, ya mimpin pujian, jadi all around begitu Mbak. Dan ketika ada tawaran misalnya untuk melayani di tempat lain, why not? Ya Tuhan sudah kasih ini, kenapa kita harus bicara tidak gitu loh? Iya. Artinya seperti Jadi, itu. Konsekuensinya apa Mbak? Gitu kan? Memberkati lebih luas lagi. Gitu. Iya, benar sekali. Jadi silakan saja ya, Anda juga bisa kunjungi ke YouTube Aldi Lasso untuk cek lagu-lagu yang lama ada sih sebenarnya, karena saya sudah melihat juga sih seperti itu. Baik, thank you banget Bro Aldi, kesempatan yang luar biasa. Tetapi closing statementnya kita juga butuh ya, gitu. Ajakan untuk masyarakat, untuk kita yang menyaksikan, yang menonton ini, khususnya untuk yang seagama dan kita, khususnya orang-orang Kristiani, orang-orang Kristen yang mengenal tentang worship leader gitu, yang mengenal kedekatan melalui menyembah. Mungkin ada pesan secara spesifik ya yang mau disampaikan. Silakan. Kalau saya cuma satu, penyembahan tidak hanya bicara tentang memuji, menyanyi, tapi penyembahan bicara tentang kehidupan. Jadilah penyembah melalui seluruh aspek kehidupan kita. Karena Tuhan ciptakan kita sebagai seorang penyembah apapun yang kami lakukan. Gitu, Mbak. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali atas waktunya buat kita semuanya. Dan thank you, kita bisa bertemu di lain kesempatan bersama dengan Aldi Lasso. Nah, ditunggu ya rilisnya. Ditunggu rilisnya di minggu depan apa bulan depan ya? Iya, kalau tidak akhir bulan Februari, awal Maret. Awal Maret ini ya. Oke deh. Finishing. Tinggal finishing aja, tinggal sentuhan terakhir yang mungkin membuat jadi enak didengar gitu ya. Oke, baik. Thank you banget buat kebersamaannya dan thank you buat Bro Aldi atas waktu dan kesempatannya. Dan kita menyudahi ngopi kita ya, gitu bersama dengan teman ngopi kita semua, Aldi Lasso. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak. Salam. Terima kasih. Bye.